firasat bulu kuduku itu tuh ini pasti ada sesuatu nih di dalam ini gitu loh ya. Ada something lah yang nongkrong di atas pohon itu tuh. Lampu kan masih tetap nyorot. Tahu nggak Bim? Di depan kesorot dengan lampu tuh Bim. Itu namanya sosok Bim. Sumpah ini beneran nih. Sosoknya Bim. Cewek. Dengan jubah putih yang sampai ke tanah itu Bim. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Jauh-jauh nih teman lama gua nih. Udah berapa lama Mas kita nggak ketemu? Udah setahun lebih kita nggak ketemu ya. Lama juga ya. Lu sih ngabur mulu, ngayap mulu. Bukannya biasa, gimana kek? Biasa lah Bim, namanya orang cari usaha nih. Kemarin sitkom bilangnya iya. Usaha kecil-kecilan. Ya, bos dia. Udah tahu Gitu. belum? Gua suruh kesini suruh ngapain? Udah tahu lah pasti. Lu bilang sih katanya gue disuruh cerita masalah misteri. Bener, tahu lah. Ya ada sih. Gue, Mas. Iya ada sih cerita-cerita misteri lah. Itu yang gue sendiri juga udah ngalamin lah gitu loh ya. Cukup lumayan, cukup serem dan cukup menakutkan, bikin bulu kuduk merinding juga. Seperti itu. Itu juga kejadiannya pas kebetulan juga waktu itu kejadian ada hubungannya juga dengan itu. Kebetulan kan gue kebetulan kan juga punya komunitas mobil lah gitulah ya. Dan komunitas itu kan sering juga kita ngumpul, namanya kan kopdar lah ya, kopdar gitulah. Karena kita ya namanya kopdar lah gitu, bukan klub mobil elit lah. Jadi kita istilahnya ngumpul pun juga di tempat-tempat yang elit lo, nanti denger lo. Bukan, itu elit lo ya. Pada zamannya lu mah. Ya, jadi kita juga istilahnya ngumpul bukan kita cari tempat-tempat yang eksklusif atau tempat-tempat yang elit banget gitu lah, enggak lah. Kita ya sederhana aja lah gitu lah, seperti itu lah. Biasalah gitu umpamanya ada di tempat temen lah gitu. Yuk kita ngumpul di sini, yuk kita ngumpul. Nah, di suatu kesempatan kebetulan lokasi tempat kita kopdar, tempat kita ngumpul itu tidak jauh dari rumah gitu loh ya. Jadi ya setelah gue rumah tempat tinggal gue gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya gue ya putusin naik motor aja lah, lebih simpel lah ya. Jadi kan kebetulan juga tempatnya agak masuk ke dalam gitu loh, nggak pinggir jalan raya yang artinya kita gampang parkir mobil gitu loh. Artinya ya udah gitu aja lah, pakai naik motor aja lah, simpel gitu lah. Ya biasalah kalau kita datang ngumpul ya malam, kadang jam 9, jam 10 baru pada datang gitu lah. Naik motor lah gitu lah ya. Terus yang saat kejadian itu gue itu ngumpulnya di kayak agak ada tanah kosong yang ya agak sedikit jauh dari rumah-rumah gitu. Terus di macam di gazebo gitu lah Bim. Ya paling yang datang kan ada bangsa sekitar 8 sampai 10 orang. Nah cukup lah ya buat kita ngobrol di situ, ngopi sambil ya makan makanan kecil lah gitu. Siang sambil apa malam kejadian? malam jam 9 jam 10 lah mereka pada ngumpul seperti itu. Nah di gazebo itu kebetulan kok bersebelahan dengan pohon beringin. Nah pohon beringinnya itu juga cukup dalam kategori cukup rimbun gitu ya pindah. Kalau orang siang sih mungkin agak-agak ngelihatnya seperti itu masih kan? Ini ya. Terus gimana? Kalau malam kita ngumpul di situ, tapi kan kita usahakan kita kasih lampu penerangan lah ya. Artinya juga masih agak nyaman juga sih gitu loh. Meskipun di atas tuh kadang-kadang ada ayam yang bertengger di atas. Ayam beneran? Hah? Ayam beneran? Iya, ayam beneran sih gitu. Ayam beneran pada nongkrong di atas gitu kan. Malam tuh. Ayam iya, siapa? Ayam orang-orang sekitar situ lah gitu, dilepasin malam, gitu. Ayam beneran? Iya, ayam beneran gitu loh. Cuman ya itu tadi ya kita ngobrol seperti itu, ada beberapa kejadian juga. Pernah di bawahnya itu kita kasih tempat lapangan pingpong buat kita latihan ya, main-main sambil cari keringat seperti itu. Tapi rasa-rasa firasat bulu kuduku itu tuh ini pasti ada sesuatu nih di dalam ini gitu loh ya. Ada sesuatu nih yang benar. Dan menurut orang-orang sekitar situ sih yang sering pulang malam yang di atas jam 1, jam 2, jam 3 lah itu sih kadang juga sering namanya ngelihat namanya
Ada something lah yang nongkrong di atas pohon itu tuh, ada Bim gitu loh. Dan itu membuat kita cukup agak merinding juga. Tapi karena kita orang banyak ngumpul di situ, ya udah nggak apa-apa lah, kita nggak jadi masalah. Tapi karena kan kita biasanya kalau teman-teman rame-rame gitu salah satu, salah dua pasti ada orang yang agak apa sih mas namanya ya, peka gitu ya. Oh iya. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang begitu udah lain waktu kita ngajak ngumpul ke situ lagi, aduh gue serem kalau di situ gitu kan ya. Kadang-kadang merasa dia punya feeling itu, perasaan wah itu mah ada sesuatu deh pokoknya, gue nggak inilah gitu loh ya. Nah biasanya itulah kalau nongkrong seperti itu kadang-kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 gitu kan. Nah terus minum mas kalau oh iya sambil minum ya, nggak apa-apa ya, santai aja ya. Ya itulah namanya seperti itu. Terus kalau begitu nongkrong itu sampai jam 12 sampai jam 1 itu kan ya biasa lah, kalau namanya sama temen tuh ngobrol kan nggak pernah ada habisnya lah gitu loh, sambil ngopi sambil makan makanan ringan lah gitu loh. Nah begitu bubar kan kita pada pulang masing-masing nih. Ada yang bawa mobil juga, ada yang bawa motor juga. Kebetulan kan saya juga naik motor. Terus perasaan udah nggak enak aja nih gitu loh ya. Keluar dari situ, saya berusaha naik motor ya biasa aja lah, sepertinya kita pulang lah gitu. Tapi karena lokasi tempat saya mau arah pulang itu ngelewatin jalan yang kecil ya, meskipun kita di Jakarta lah ya Bim, tapi tetap ada namanya jalan-jalan kecil yang kita keluar dari satu tempat kita mau menuju ke jalan raya, itu kan tetap ada namanya jalan-jalan yang kecil lah, jalannya nggak bagus lah, nggak apa-apa lah karena itu kan jalan motong gitu loh. Nah di situ saya perasaan ada sesuatu yang nggak enak banget gitu loh, kayak seolah-olah kayak yang penunggu pohon beringin tadi kayaknya ikut gitu loh. Merinding gue mas. Serius. Iya loh Bim, kayaknya ikut gitu loh Bim. Ya gue merinding beneran. Sumpah nggak bohong. Terus. Bener loh. Jadi kayaknya seolah-olah ikut gitu loh Bim. Nah begitu udah, tapi gue ya pede aja lah, namanya kita mau pulang, namanya ya udah setengah-setengah ngantuk juga lah, naik motor lah ya gitu ya. Paling lewatin jalanan itu kebetulan juga tempatnya nggak begitu terang, agak gelap gitu. Terus di kanan kiri juga banyak pohon-pohonan gitu yang agak sedikit rimbun lah gitu kan. Nah pas sampai di suatu tempat yang benar-benar agak gelap seperti itu tadi, kok ada rasa yang nggak nyaman itu di motor tuh, apa nih ada yang nggak nyaman gitu kan? Bonceng apa gitu mungkin. Ya, pokoknya kayak berhubungan dengan motor itu kayaknya ada sesuatu yang nggak nyaman gitu kan. Nah, berhentilah saya. Namanya berhenti, orang biasa kalau naik motor ada sesuatu yang nyaman pasti kan berhenti. Kita lihat kanan, kita lihat kiri, lihat kanan. Ada apa sih? Apa bannya kempes? Apa suara mesinnya kurang enak gitu loh. Tetaplah berhenti gitu loh. Nah, ya tanpa kita sadarin gitu loh. Tanpa saya sadar kalau saya gitu kayaknya ada sesuatu, tapi kayaknya nggak apa-apa lah, yang penting masih tetap jalan aja Bim. Tapi Bim, yang bikin gue langsung shock banget itu Bim, tahu nggak? Gue begitu berhenti, lampu kan masih nyorot ke depan nih Bim nih. Di depan gue tuh nggak. Berhentinya di jembatannya apa sebelum jembatan? Sebelum jembatannya Bim, sebelum jembatan. Gue nggak, ya kebetulan aja tuh berhentinya tuh gue di sebelum jembatan lah gitu loh, kita 10 meter atau 15 meter sebelum jembatan gitu loh. Ya aku nengok ke bawah itu ada apa motor gitu loh. Kan lampu masih tetap nyorot ke depannya Bim. Begitu udah selesai karena terus begitu gue mau melanjutkan perjalanan lagi Bim, lampu kan masih tetap nyorot. Tahu nggak Bim, di depan kesorot dengan lampu tuh Bim, itu namanya sosok Bim. Sumpah gue beneran nih. Sosoknya Bim, cewek dengan jubah putih yang sampai ke tanah itu Bim, rambut panjang itu Bim. Berbolong apa kuntilanak? Aku nggak tahu lah, itu kayaknya kuntilanak sih kayaknya Bim. Tapi bener-bener itu membuat saya. Tapi kena lampu itu bukan. Justru itu Bim, begitu karena kena lampu motor, kalau begitu tembakannya agak jauh kan, agak lebih ke nggak cerah banget, nggak terang banget, lebih ke remang. Justru itulah yang membuat kita lebih ini lagi. Nggak ada lampu penerangan ya? Nggak ada.
Gitu lah. Terus Itu gimana? yang mau bikin shock kan, langsung gimana ya. Akhirnya kan gue langsung konsentrasi itu gimana nih ya. Waduh, Depan susah. gue mau putar balik apa mau nerusin nih. Terus. Itu yang bikin gue bener-bener shock banget itu, Bib. Akhirnya gak, ya namanya kita orang muslim lah, jadi sebisa-bisa mungkin ya kita baca-baca doa lah, mudah-mudahan Allah membantu menolong gitu kan lah ya, Bim ya. Gitu. Jadi gue masih dalam bimbang, gue mau tetap jalan melanjutkan perjalanan yang gue artinya harus melewatin dia 10 meter atau 15 meter di depan saya. Itu mati apa rusak apa gimana tadi? Enggak, motornya itu enggak rusak, enggak mati, tetap hidup, kondisi hidup, lampu nyala. Karena kamu ngeliatin belakang mastiin kan ada apa tadi? Iya. Nah itu seperti itu, begitu gue lihat ke depan tuh, wah. Terus gimana? Itu yang itu membuat gue shock berat itu seperti itu. Aduh bener-bener itu. Terus gue yang itu dilema juga gue Bini. Ini gue mau muter balik atau gue mau masih tetap melanjutkan ke depan nih. Lo nempukin itu. Iya, kalau gue ke depan itu, otomatis kan gue pasti akan lewatin itu. Aduh, bener-bener itu gue sampai keringet dingin gitu. Oh enggak ya gitu. Berarti jam berapa tuh Mas kelar? Sekitar jam 1-an lah itu. Jam 1. Mana jalanan sepi udah enggak ada orang lewat itu. Nah, gue sendiri kayak begitu. Aduh, bener-bener ya itu. Makanya gue cerita itu karena emang kejadiannya seperti itu, Bim. Jadi ya gue ngomong apa adanya seperti itu, Bim. Terus di dalam kebingungan saya seperti itu, tahu nggak, Bim? Gue harus gimana? Mana dia matanya nyorotnya kelihatan gue lagi, Bim. Matanya sih itu jelas gitu ya? Oh iya lah, itu mau jelasnya jelas karena dengan sorot lampu motor tadi, Bim. Meskipun sorot lampunya kan kalau agak panjang itu kan tetap masih kebentuk. Iya, tapi mukanya itu jelas apa? Mukanya jelas. Mana matanya melotot lihat ke gue. Aduh bener-bener gue. Disuruh gue itu kalau gue motor gue kabur gue. Lu kalau mau lari juga gak akan bisa lari, lu kadang-kadang lari di depan. Amit. Terus. Iya seperti itu. Akhirnya pokoknya gue bener-bener dilema banget itu. Gue mau muter balik mau ngapain? Gue harus maju lagi ke dia. Lewatin dia gitu lebih. Tapi nggak tahu lah, mungkin pertolongan Allah juga kali ya, Bim. Waktu itu setelah gua sekian lama gua bimbang lah istilahnya gitu, seperti gua mau maju atau mau mundur atau terbalik ya. Ternyata lambat laun dia jalan, Bim, jalan agak menjauh gitu loh. Mungkin oh ini kayaknya orang baik nih, nggak usah diganggu deh gitu. Sultan kali aja Bim gitu dia berpikir. Emang lu baik. Lu baik Mas. Baik nih nggak usah diganggu. Lu sendiri yang bilang baik kan. Iya. Lu ngisengin gue berapa kali lu. Makanya terus ya gitu Bim. Begitu ini gue liatin dia mulai agak menjauh. Nah mulailah keberanian gue mulai timbul lagi gitu, yang tadinya bener-bener shock banget, dan gue masih udah di sini udah ini banget gitu, deg-degnya itu udah nggak ada. Gue bayangin kayak lu ya, orang kayak lu takut. Siapa sih itu namanya manusia yang nggak ada dalam kulit tanda kutip takut sih kalau ketemu dengan seperti itu di tengah malam yang tempat gelap seperti itu. Nggak mungkin nggak ada orang yang tidak duk ya mungkin gitu loh. Terus akhirnya dengan deg-degan yang masih tetap ada, meskipun ya udah mulai agak mereda, terus timbul niat keberanian tuh perlahan mulai muncul. Ini udah gue tetap harus jalan ke depan sana. Dan dia kebetulan si makhluk itu dia udah mulai menjauh. Apa jangan-jangan nungguin, jangan-jangan ya nggak tahu deh. Dari jembatan, mau bayangin masih ada nggak? Dari jembatan berhenti lagi. Yang bikin gua bener-bener ini Bim, itu Bim, namanya waktu dia begitu kesorot lampu motor gue itu Bim, itu begitu dia nengok itu matanya bener-bener tajam banget, melihat ke saya ke gue itu Bim, bener-bener dia gini. Iya. Anjing nih orang yang udah enak. Mungkin itu maaf ya, bukannya apa ya, mungkin dia kaget juga Mas. Anjing nih gue lagi diapa-apain. Mungkin sorot aja. Iya, mungkin dia pas mau nyebrang jalan atau lewat, kebetulan gue berhenti dan dia kesorot. Mungkin dia keganggu atau apalah, jadi dia itu nengok dengan lihat mata yang sorot yang kurang nyenengin gitu bagi dia, mungkin keganggu. Ini siapa nih orang mau lewat tengah malam nih kayak begini gitu kan.
Aduh itu gue sampai keringet dingin itu Bim. Terus lalu gimana itu? Setelah itu Mas langsung terbang sampai gimana? Ya Lanjutannya. begitu gue udah mulai muncul ada keberanian gue udah mulai muncul dan di sosok makhluk itu udah mulai kelihatan, mulai agak menjauh dan dia berjalan ke arah menjauh dari jalan yang artinya tidak ada di jalan lagi. Nah gue udah mulai berani, udah gue tetap harus jalan maju. Gue arah pulang gue masih dari situ. Tuh kalau lu nggak pulang, lu balik lagi lu mau kemana? Temen lu. Nah, iya, kalau muter jauh banget. Beringin kan? Iya. Nggak ketahuan itu ayam bener apa enggak? Emang tahu situ malam-malam ayam. Terus. Aduh bener-bener itu Bim, itu pengalaman gue yang paling bener-bener gue bulu merinding lah gitu. Enggak, dari situ Mas langsung terbang, udah nggak ketemu lagi? Ya, akhirnya gue nekat, gue tetap jalan ke situ. Karena gue ngeliat dia udah menjauh, makanya gue berani gitu. Ya, siapa tahu ntar bonceng-bonceng apa gimana? Cuma kan kata orang ada yang orang bilang kalau dia jauh itu artinya dekat, kalau dia dekat artinya jauh. Itu bukannya kalau suara, Den? Kalau suara. Ya. Bukan, maksudnya dia Mas Tomong lihatnya ujul di mana? Iya. Kalau nggak tahu lah ya, Om cuman biasanya kalau kunti itu suaranya jauh berarti Dia deket. Kalau itu kebetulan nggak ada suaranya, jadi nggak ada, hanya bentuknya tuh bener-bener. Ini nggak bersuara, cuma gini doang pas dia noleh anjing nih orang main sorot aja. Bener-bener itu matanya bener-bener melotot yang ngeliatin bener kayak merasa karena keganggu kali Bim, karena kesorot lampu motor tadi. Di mana Mas kasih tahu nggak mau lewat situ? Ada lah itu bener-bener. Akhirnya ya setelah gue bisa berhasil ngelewatin itu ya tetap gue masih waspada juga, jangan-jangan ngikut gue apa enggak nih gitu kan. Gue bayangin muka lo Mas. Gue masih kayak gitu, masih ngeliatin juga ke belakang, bonceng gue enggak nih, kalau bonceng gue takutnya aduh bener-bener. Enggak, sebenarnya kan kita sering ya, kalau lagi kita kerjaan kan pernah satu kerjaan lah ya. Kalau kerja sampai pagi selalu kan, yang ke tempat-tempat yang ini kan kita selalu sering kan, tapi enggak nunjukin kayak gitu kan. Iya. Yang waktu kita di daerah Cakung, inget kan malam-malam jauh dari itu. Iya benar. Cuman kita nggak pernah yang namanya ditunjukin, cuman di sini kayaknya ini. Ya gue kebetulan nggak pernah lihat kayak gitu kan. Cuman ini Mas cerita langsung lihat nengok dia langsung itu kalau belum ngomong gue tahu Mas mau kabur mau apa pingsan aja udah kayak gitu. Itu kalau ya itu tadi Bim, meskipun kita istilahnya pengen menghindar, pengen kabur Bim, itu belum tentu lo bisa lari beneran loh Bim. Oh, belum tentu loh. Iya kadang-kadang lu lari ngeluarin tenaga tapi lu tetap aja lari di tempat. Nggak usah lihat hantu, lihat orang aja. Kalau misalnya kita orang yang utang apa gua nggak tahu lah, bukan utang ya, misalnya orang yang kita bikin grogi gitu kan, kita aja mau ini aja susah, gimana hantu lutut gemeterannya. Tapi begitu ini besoknya gue cerita sama teman-teman gue itu yang sama-sama ngumpul bener-bener pada ketawain itu. Lu dengan tinggi gede Mas. Tapi kalau mau istilahnya lu mau pengen ketemu juga sih, ayo gua anterin. Audi kan orangnya ada. Jadi menurut kabar orang-orang sekitar situ yang tempat biasa gue nongkrong di situ itu di satu gazebo yang ada pohon beringin itu, kadang-kadang kalau malam memang kadang-kadang dia bertengger di atas pohon beringin itu Oh itu jadi letaknya itu belum jauh dari jembatan ya? Dari tempat gue nongkrong itu. Nggak jauh. Nggak jauh. Tapi kayaknya feeling gue kayaknya dia tuh ngikut dari gue iya, gue pulang kali Bim itu. Lu sumpah gue merinding demi Allah. Bukan, maksudnya waktu dari situ Mas pernah bukan pernah ya. Tadi abis ngapain, ngomongin apa-apa, biasanya kayak gitu. Kita ngomongin kayak gini aja Mas. Ya, kemarin sempet kita nggak jadi. Nanti mungkin di pending akan diomongin lagi. Kita mungkin siang apa-apalah ya. Kemarin pas malam itu sekitar jam enggak lah, setengah tigaan. Setengah tiga itu. Oh udah sampai pagi. Mas, aduh ini tadi aja kita sampai jam berapa? Buat ini nyari stok. Itu baru juga ngomong baru berapa ini. Itu nggak tahu lah ya, gue seumur-umur tuh namanya kayak nggak ngerti deh. Yang jadi narsumnya itu langsung nangis. Iya, yang di sininya ngeblur, nggak tahu lah ya. Kalau kamera itu ngeblur entah karena posisi
mereka nih deket apa gimana, biasanya ngobrol juga, tapi nggak tahu, entah dari nggak ngerti lah ya kayak gitu ya. Tapi mungkin itu karena Mas juga sama temen-temen lu tuh, aku pernah ngalamin Mas ya. Apa merasa keganggu ya kali ya, gue nongkrong di situ kali mungkin ya. Omongan kita juga Mas, nggak ngerti deh, gue kata-kata orang-orang kata orang-orang ini, ingatlah almarhum Bapak Yoyo yang ini kan inget kan, dulu teman-teman kita itu suka cerita kan, kalau misalnya di tempat begini-begini waktu kita kerja di Sentul, ingat. Nah itu kan jangan ngomong sembarangan di rumah ini, kan banyak rumah kosong tuh, masih inget nggak yang waktu ada badai, inget kan, yang sampai terbang semua. Nah itu kan kita juga nggak boleh, jangan ngomong sembarangan gini. Sekali lo ngomong kayak kita aja ngomong anjing ini, nah, itu juga nggak boleh Mas, katanya. Mungkin sama teman namanya kita teman-teman pasti begitu. Aku dulu tuh pernah di pohon beringin juga nih, cuman gara-garanya masih SMA waktu itu kan, adalah di daerah Sragen sono, pohon beringin itu gede banget juga sama. Nah kita biasa nongkrong, udah lulus tapi belum ada kerjaan gitu kan, nongkrong gitu biasa, habis minum biasa topi miring zaman dulu ya kan. Kita topi miring Mas, kita minum anggur merah aja udah keren ya kan, topi miring. Nah udah sih kita tidur, jadi tidur pohon beringin itu sekitar kurang lebih 15 meter lah. Kalau malam kan itu di bawah pohon nggak boleh, akhirnya ada plang tuh, jadi kita tidur di pinggir jalan raya emang. Terus ini ada pohon beringin, ini ada plang, kita berdua, Juput, si Oni sama Nuri, berempat. Nah berempat, aku posisi gue itu padahal yang di paling dekat sama beringin nih. Nah jadi pada beringin, gue nggak tahu itu entah itu kebetulan apa gimana ya, ini pohon beringin, gue paling posisi deket sini. Yang ini 3 teman gue nggak tahu, yang udah pasti itu si Oni, Nuri, sama Ciput kalau nggak salah, aku lupa ya. Yang kena bahasa itu yang sebelah sana si Oni. Nanti lo kenal kan si Oni kan, lo tanya aja dia ya. Itu sampai bahasa kuyuk, semuanya bahasa kuyuk di sini. Si Nuri separuh. Nah, itu bau kencing, nggak mungkin orang yang kencingin. Soalnya sebelumnya Mas itu di pohon beringin itu emang kayak jadi kelihatan ada ngocor air ke bawah gitu? Enggak, kita udah tidur. Jadi tidur itu jam kan habis minum lah, gitu dong, habis minum. Para tela. Zaman dulu lah, topi miring tuh yang kita patungan, rokok 2 batang aja buat berenam juga bisa kan, zaman dulu. Iya, tidur. Jadi pada yakin itu di sini, udah pusing nih daripada pulang tadi omelin gitu kan. Nah udah dong, tidur lah. Gue sih termasuk orang nggak paling iseng, aku paling bukannya gue sosokin gue paling hormat sama ini. Ya maaf nih anak-anak nih, teman si Oni ngomong ngoceh sama gue. Tapi mereka kalau ngomong kadang-kadang kayak frontal gitu kan. Ini udah kita di sini aja gini. Hati-hati lah jangan di sini nih. Udah kayaknya nggak ada deh. Udah daripada kita pusing gitu kan. Tidur. Itu nggak tidur juga nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam kita udah tidur, udah pusing. Tahu-tahu deh si Oni udah basah kuyup. Ntar lu tanya sama dia kalau nggak percaya. Nah, kapan-kapan gua ajak kesini juga tuh. Nah, basah kuyup itu bau kencing semua. Si Nuri sini separuh, itu bau kencing. Si Ciput itu nggak tahu deh Ciput kena apa nggak. Yang pasti gua nggak kena. Langsung kita kabur. Jadi udah sehat dong akhirnya. Tadinya motor kita tinggal. Iya, langsung kabur. Ya udah. Yang tadi setelah Mas Tomo akhirnya melewati jembatan itu, sampai rumah aman. Sampai rumah udah nggak ada ini, tapi tetap was-was dan saya ada rasa-rasa penasaran, bentar-bentar nengok belakang, sebentar-bentar ada sesuatu atau enggak, itu pasti langsung. Atau mungkin dia rumahnya emang di jembatan itu, cuman ya kayak kita aja main kayak Mas aja lagi main, dia emang rumahnya di jembatan, main di tongkrongan beringin itu. Seperti bisa jadi. Bisa kan orang-orang zaman dulu bilang ya percaya nggak percaya, nggak jembatan apa namanya ya, bel dulu apa klakson. Klakson ya. Tapi ini jembatannya kebetulan jembatan kecil yang artinya jarang ya mungkin Mas ya kayak gitu juga. Ya, tapi gua orang-orang ini loh Dan, mau di terowongan Sablangka, setiap terowongan itu nggak pernah namanya nggak ngebel. Ya. Kan ada yang gua boncengin gini, lu ngapain sih ngebel? Daripada nanti ada apa-apa, gue juga kali di mana tempat Mas gue. Ya, sampai sekarang itu masih misteri juga lah ya kayaknya. Ya bagi orang yang pernah merasa melihat sesuatu dalam arti ngelewatin tempat-tempat seperti itu dan dia
seolah-olah menyapa dalam arti permisi gue numpang lewat nih, ya aman gitu loh. Tapi yang tidak melakukan seperti itu pun juga ada gitu loh ya. Ya itu sih tergantung masing-masing lah, mau percaya ya monggo, enggak ya enggak apa-apa gitu, seperti itu. Ya, kita kadang tujuan menghibur. Mas Tomo, makasih. Sama-sama. Besok lagi mau kan? Masih ada tadi yang diceritain. Sip. Lusa kan Oke. kesini ya? Boleh. Oke. Iya. Oke, makasih. Saya bilang, stop, jangan ganggu saya. Kemudian diikutin sampai lorong, sampai ke lift, jatuh. Udah Terus, lewat. Iya, terus tulangnya itu masuk ke perut. Wanita rambut panjang berdiri, diem aja tapi mukanya pucat. Di saat gue itu ngerasain pas gue jatuh, itu kayak orang bikin plesteran selokan yang baru gitu tuh. Teman gue ketarik, tiba-tiba masuk juga. Saya sendiri pernah jalan, tiba-tiba kaki saya itu kayak dililit ular. Temen gue pun kayak ada yang nahan dari bawah supaya dia nggak jatuh ke bawah lagi gitu. Kayak nolongin gitu ya, Oh. Tuhan masih sayang lah.